Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزد علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Nah, sudah sana kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu kitab Matnul Ajrumiyah. Kita masih di babul af'al. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fan nawasibu 'asharat. Fan nawasibu 'asharatun. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10 ya. Amil-amil yang menasabkan ya, atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10. Wahia an, walan, wailan, wakai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya, ada 10 huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Manakala fi'il mudhari' didahului dengan an, maka fi'il mudhari' tersebut ya mansub. Ya, contohnya wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu. Wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu. An ya'kulahu, ya'kula ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Ya, sedangkan an adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, i'rab an itu harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nanti fi'il mudhari'nya ya'kulahu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Nah, kemudian lan ya. Lan juga menasabkan fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' yang terjatuh setelah huruf lan ini mansub. Nah, dan lan itu sendiri adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab ya. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Contoh dalam kalimat lan tanalul bir, lan tanalul birra ya. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan ya. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, lan nu'mina laka ya, kami tidak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina laka ya. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Nah, ya, itu untuk lan. Kemudian idzan ya. Idzan adalah harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dan fi'il mudhari' yang ya mansub disebabkan idzan ini ada syarat ya. Ada syarat ya. Jadi ada syarat idzan menasabkan fi'il mudhari' itu ada ya beberapa syarat. Yang pertama, syarat pertama antakuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Hendaknya idzan itu terjatuh atau terletak di awal ya, di awal kalimat ya jawaban, di awal kalimat jawaban. Paham ya? Syarat pertama idzan menasabkan fi'il mudhari' itu apa? Hendaknya idzan itu berada di awal kalimat jawaban. Syarat kedua, an yakunal mudhari'u
Al-waqi'u ba'daha dalan 'alal istiqbali. Hendaknya fi'il mudhari' yang terjatuh setelah idzan ini menunjukkan waktu akan datang. Menunjukkan waktu akan datang. Kemudian syarat yang ketiga, an la yafsila bainahuma wa bainal mudhari' fasilun ghairul qasami au nida'i au la an-nafiyah. Hendaknya antara idzan dengan fi'il mudhari' setelahnya itu tidak ada pemisah. Ya. Antara idzan dan fi'il mudhari' setelahnya itu tidak ada pemisah. Ya. Kecuali qasam. Kalau qasam enggak apa-apa. Atau nida enggak apa-apa, la nafiyah juga enggak apa-apa. Tapi kalau selainnya tidak boleh. Nah. Ya, contohnya misalnya. Ya, contohnya ya teman kita berkata. Ya, teman kita berkata, sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh di dalam ya sekolahku, atau di dalam belajarku. Kemudian kita jawab ya, idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Nah, perhatikan, idzan terletak di awal kalimat jawaban, ya, memenuhi syarat. Kemudian tanjaha menunjukkan waktu akan datang. Engkau akan lulus, engkau akan sukses, engkau akan berhasil. Kemudian tidak ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari' setelahnya. Maka ya, ini memenuhi syarat idzan tanjaha. Ya, fi'il mudhari' setelahnya mansub fathah. Nah. Atau boleh saja dia dipisah dengan qasam. Misalnya idzan wallahi tanjaha. Idzan wallahi tanjaha, ya. Kita jawab ucapan teman kita tadi, sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam belajarku. Kemudian kita jawab idzan wallahi tanjaha. Ya, disisipi qasam ini tidak apa-apa, disisipi kalimat sumpah ini juga tidak apa-apa, ya. Tetap fi'il mudhari' setelahnya mansub, idzan wallahi tanjaha. Ya. Kemudian contoh yang disisipi dengan huruf nida, ya. Idzan ya Muhammad tanjaha. Ya, misalnya Muhammad berkata, sa'ajtahidu fi durusi. Kemudian kita jawab, ya, idzan ya Muhammad tanjaha. Ya, kalau demikian, ya, wahai Muhammad, engkau akan sukses, engkau akan berhasil, engkau akan lulus, seperti itu. 6. Ya. Nah, kemudian pemisahnya la an-nafiyah. Contohnya, ya, kita katakan idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka dhiya'an. Ya, kalau demikian demi Allah, ya, amalanmu tidak sia-sia. Nah, paham ya? Jadi idzan menasabkan fi'il mudhari' harus memenuhi 3 syarat tadi. Hendaknya idzan terletak di awal, ya, kalimat jawaban. Yang kedua, ya, hendaknya fi'il mudhari' yang terjatuh setelah idzan menunjukkan makna akan datang. Yang ketiga, apa? Hendaknya tidak ada pemisah antara idzan dan fi'il mudhari' setelahnya, ya, kecuali qasam, nida dan la an-nafiyah. Ya, maka 3 ini tidak berpengaruh. Nah. Ya, itu idzan. Jika demikian, seperti itu. Nah. Kemudian yang keempat, kai, ya. Kai. Ya. Kai itu harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin. Nah. Nah, ya, contohnya likai la ta'saw, ya, karena kai, ya, fi'il mudhari' yang kai bisa menasabkan fi'il mudhari' ini
juga harus ada syaratnya ya. Dia butuh syarat. Yang pertama hendaknya kai didahului dengan lamu ta'lil. Kai didahului dengan lamu ta'lil, baik lafzan maupun takdiran, baik lamnya itu tampak maupun tersembunyi. Ya, contohnya ya, likaila ta'sau, likaila ta'sau. Nah, li ya. Lam di sana apa? Ya, harfu jarrin wa ta'lilin mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kaila harfu masdarin wa nasbin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'sau fi'lun mudhari'un ya mansubun bikai wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu min al-af'alil khamsah. Nah, itu untuk kai. Nah, kemudian yang selanjutnya kelima, lamu kai ya. Lamu kai, lamu kai ya. Tapi untuk lamu kai ini nanti ya, dia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, tapi dengan an mudmaratan. Dengan apa? An mudmaratan, dengan an yang ya, tersembunyi. Contohnya ya, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, liyu'adziba ya. Lam harfu jarrin wa ta'lilin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam ya. I'rabnya seperti itu. Liyu'adziba, yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam ya, ba'da lam. Wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirih, seperti itu. Ingat ya, jadi lam itu tidak bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Yang bisa hanya ya, yang bisa hanya 4 tadi ya. An, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai itu bisa menasabkan dengan dirinya sendiri ya. Idzan dan kai itu ada ya syarat-syaratnya tadi. Tapi kalau an dan lan ya tidak ada syarat di sana. Ya. Paham ya? Jadi fi'il mudhari' menasabkan dengan dirinya sendiri itu huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri itu hanya 4 tadi ya. An, lan, idzan, kai. Idzan dan kai ya, ada syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, diperhatikan. Kemudian adapun lam ya, lam ta'lil ini dia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, tapi dengan apa? Dengan perantara an mudmaratan ya, ba'dahu, dengan an yang disembunyikan setelahnya. Paham? Nah, adrusul lughatal arabiyyata li apa namanya? Li ata'allamal Qur'an misalnya. Li afhamal Qur'an misalnya. Ya, adrusul lughatal arabiyyata li afhamal Qur'an ya. Aku belajar bahasa Arab ya agar supaya aku bisa memahami Al-Qur'an ya. Li afhama ya, lam ta'lil, lam apa? Harfu jarrin wa ta'lilin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Afhama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirih, seperti itu. Nah, itu lam ta'lil. Kemudian setelahnya lamu kai ya, lamu kai ya. Jadi lamu kai itu
sama dengan lamu ta'lil ya. Sudah kita jelaskan tadi. Ya. Kalau di sini mu'alif menyebutkan dengan lamu kai. Tapi lamu kai itu sama dengan lamu ta'lil ya. Lamu kai sama dengan lamu ta'lil. Nah, kemudian setelahnya huruf yang menasabkan fi'il mudhari adalah lamul juhud. Lamul juhud. Nah, lamul juhud ini juga apa? Dia menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an mudmaratan, an yang disembunyikan setelahnya. Nah, dan ada ketentuan ya. Lamul juhud ini menasabkan apa? Fi'il mudhari. Yang pertama harus didahului dengan makana. Harus didahului dengan makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Ya, contohnya apa? Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya. Lamul juhud ini artinya dia penafian ya. Lamul juhud ini penafian ya. Jadi dia harus didahului dengan makana atau lam yakun. Contohnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidak Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Liyu'adzibahum li ya. Li atau la al-lamu lamul juhud. Lamul juhud mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam wa 'alamatun nasbi fathah dhahira 'ala akhirih. Paham ya? Jadi lamul juhud itu menasabkan ya fi'il mudhari' dan perantara an mudmarah itu harus diawali dengan makana atau lam yakun ya. Contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, berarti lam di sana adalah lamul juhud. Kenapa? Karena dia diawali dengan lam yakun ya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum, li lamul juhud. Kenapa? Karena dia diawali dengan makana. Paham ya? Jadi lamul juhud itu harus ada atau harus didahului dengan makana atau lam yakun ya. Jika tidak didahului dengan makana, jika tidak didahului dengan lam yakun, berarti dia bukan lamul juhud. Paham ya? Nah, dan lam juhud itu tidak bisa menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, tapi dengan apa? Dengan perantara an mudmaratan ba'dahu, dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Jadi nanti i'rab fi'il mudhari'nya ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam ya, ba'da lamil juhud wa alamatu nasbihi fathah dhahira 'ala akhirih. Nah, itu untuk lam juhud ya. Lam juhud maknanya penafian ya. Kemudian yang selanjutnya hatta ya. Hatta itu ya, menunjukkan apa? Ghayah atau ta'lil ya. Tujuan ya, atau ta'lil, alasan juga. Nah, dan dia juga tidak bisa menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, tapi dengan perantara apa? An mudmarah juga ya. Contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, hatta harfu ghayatin wa jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta wa alamatu nasbi fathah dhahira 'ala akhirih. Paham ya? Jadi hatta itu tidak bisa menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, tapi dengan apa? Ya, dengan perantara an mudmaratan ya ba'dahu, dengan an mudmarah setelahnya. Ya, jadi setelah hatta itu ditakdirkan dengan an, hatta an ya, tapi annya itu disembunyikan wujuban ya, secara wajib. Paham ya? Wujuban. Jadi untuk apa tadi? Lamul juhud ya, hatta itu an mudmarahnya wujuban, tapi untuk lamu ka atau lamu ta'lil tadi an mudmarahnya apa? Jawazan ya, disembunyikannya itu jawazan. Jadi boleh, hanya boleh saja. Tapi kalau untuk apa? Lamul juhud dan hatta ini wujuban, wajib disembunyikan an mudmarahnya ya.
Jadi hatta an yarji'a aslinya seperti itu. Tapi annya itu disembunyikan ya dengan secara wajib. Nah, itu hatta. Sehingga Musa kembali kepada kami seperti itu. Hatta harfu ghayah wa jarrin. Kemudian huruf nasab selanjutnya wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au ya. Jawab dengan fa, waw atau au. Nah. Ya, jadi fa, waw atau fa, waw dan au ya. 3 huruf ini ya menasabkan fi'il mudhari' dengan an mutmaratan ya. Wujuban itu syaratnya hendaknya ketiga huruf ini wawu, fa, wawu atau au itu harus apa? Harus terletak sebagai jawab nafi atau jawab tolak. Nah, ya, contohnya dzakir fatanjaha. Dzakir fatanjaha. Nah, ya, dzakir ya, apa namanya? Ulang-ulanglah pelajaran fatanjaha ya. Maka engkau akan lulus ya. Fa ini terjatuh setelah fa ini terjatuh sebagai apa? Jawab. Ya. Jawab syarat dari dzakir tadi. Dzakir ya. Ulang-ulangilah pelajaran, ini tolab kan? Perintah ya. Ulang-ulangilah pelajaran ya. Bermudzakarahlah, ulang-ulangilah pelajaran. Ingat-ingatlah pelajaran fatanjah ya. Nah, kemudian fa ini sebagai jawabnya. Fatanjah. Maka engkau akan lulus, engkau akan berhasil, engkau akan sukses seperti itu. Au watanjah atau watanjah, maka engkau akan lulus. Jadi fa atau waw sama maknanya ya. Ya, ketika dia terjatuh sebagai apa? Jawaban. Sebagai jawaban. Nah. Ya, ini apa? Jawab tolab ya. Seperti doa Allahumma hdini ya Allah, ya berilah hidayah kepadaku fa'amalal khaira, maka aku akan ya beramal dengan kebaikan. Maka aku akan mengamalkan kebaikan. Au wa'amalal khaira. Ya. Jadi fa atau waw atau au itu jika terjatuh setelah ya terjatuh sebagai jawaban dari tolab maupun jawaban dari nafi, maka dia ya, bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mutmaratan. Nah, fa di sana fa sababiyah, fa'us sababiyah. Nah, misalnya tadi apa? Dzakir fatanjaha. Dzakir fatanjaha. Fa'us sababiyah mabniyun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan. Ya. Ba'dal fa wa alamatu nasbihi fathah dhahira 'ala akhirih. Nah, yaitu nawasibul mudhari' ada 10 itu. Nah, ada yang bisa menasabkan dengan dirinya sendiri, an, lan, idzan, kai itu menasabkan dengan dirinya sendiri ya. Idzan dan kai ada syarat-syaratnya yang sudah disebutkan tadi ya, difahami. Kemudian ada yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mutmaratan jawazan. An mutmaratan jawazan yakni lam mukai tadi atau lam ta'lil atau lam mukai sama. Kemudian sisanya itu ya hatta, kemudian jawaban dengan lamul juhud hatta, dan jawab dengan fa, waw atau au tadi.
dia ya menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mutmarah wujuban. An mutmarah wujuban, an yang disembunyikan secara ya wajib. Nah, kalau kurang paham ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.